Namaku Lestari, usia 30 tahun. 4 tahun lalu, aku menikah dengan seorang pria bernama Rahmat. Sejak awal, Rahmat selalu terlihat sabar, lembut, dan penuh perhatian. Ia bekerja sebagai pegawai toko bangunan milik pamannya di kota kecil kami, sementara aku memilih menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya setelah anak kami lahir. Sebenarnya, dulu aku sempat bekerja sebagai kasir di minimarket. Tapi setelah aku hamil dan melahirkan, Rahmat memintaku fokus saja mengurus rumah tangga. Ia bilang, aku sudah cukup kerja keras untuk kita. Kamu urus saja rumah dan nanti juga anak kita. Aku nggak mau nanti kamu kecapean. Aku yang memang mengidamkan hidup sederhana, menjadi ibu rumah tangga yang bisa melihat anak tumbuh setiap hari, tentu saja langsung setuju. Kami lalu menempati rumah kecil peninggalan orang tuaku di pinggiran kota, tak mewah tapi nyaman. Rahmat sering mengecat ulang pagar, menanam bunga di depan rumah, bahkan membuatkan sangkar burung hias untuk mempercantik teras. Hari-hari kami sederhana tapi terasa lengkap. Sepulang kerja, Rahmat biasa duduk di ruang tamu menonton TV sambil memangku anak kami, Dika, yang kini berusia 3 tahun. Kadang kalau aku sedang masak, mereka berdua bermain balok kayu atau mobil-mobilan di lantai, lalu aku hanya mendengar suara tawarnya mereka. Saat malam tiba, setelah Dika tidur, Rahmat akan memelukku sambil bercerita soal pekerjaannya. Tentang pelanggan yang cerewet, tentang bosnya yang tiba-tiba memotong gaji salah satu karyawan karena ketahuan curang, atau tentang mimpi-mimpinya membuka toko bahan bangunan sendiri suatu hari nanti. Aku bahagia sekali mendengar semua itu. Rasanya seperti sedang menjalani hidup ideal. Kami memang tidak kaya raya, tetapi rumah kami dipenuhi cinta. Setidaknya, itu yang aku rasakan. Beberapa waktu lalu, saat ulang tahunku, Rahmat pulang membawa kue ulang tahun coklat kecil yang dibelinya di toko dekat pasar. Aku sempat terharu melihat dia menahan tawa waktu kue itu miring sedikit karena terbentur motor. Aduh, maaf ya, sayang, kuenya jatuh sedikit pas aku lagi ngerem mendadak, katanya. Aku hanya tertawa lalu memeluknya. Enggak apa-apa, Mas. Yang penting kan niatnya, jawabku sambil mengecup pipinya. Kami merayakan ulang tahun itu hanya bertiga bersama Dika. Aku meniup lilin, lalu mereka berdua mencipratkan krim ke hidungku sambil tertawa. Malam itu, aku bersyukur punya keluarga kecil yang terasa sempurna. Namun kebahagiaan itu mulai terasa sedikit berbeda belakangan ini. Rahmat memang masih perhatian, tapi frekuensi pulangnya yang terlambat semakin sering. Kalau dulu paling seminggu sekali dia pulang agak malam karena harus membantu pamannya menghitung stok barang, kini hampir tiap malam dia baru pulang selepas Isya. Dia selalu bilang, maaf, Teri, tadi banyak pelanggan yang datang sore-sore. Bosku suruh aku tungguin sampai malam. Aku percaya, karena Rahmat memang dikenal rajin oleh semua orang. Bahkan pamannya sendiri beberapa kali memuji Rahmat saat bertemu denganku di warung. Suamimu itu bagus sekali kerjanya, Lestari. Jujur, tekun, nggak banyak nuntut. Mendengar itu aku bangga. Dalam hati aku berpikir, mungkin ini memang fase kami harus kerja keras dulu demi masa depan. Aku pun tetap menyiapkan makan malam untuknya meski seringkali dingin saat akhirnya ia pulang. Sementara itu, anak kami Dika baru saja sembuh dari demam panjang bulan lalu. Sempat membuatku hampir tak tidur semalaman karena khawatir. Setiap kali Dika batuk dan meringis, hatiku seperti diremas. Untunglah Rahmat selalu ikut memeriksa suhu tubuhnya, bahkan beberapa kali menggendong Dika berjalan mondar-mandir di ruang tamu agar anak kami bisa tidur lebih nyaman. Kasihannya, Mas, anak kita. Kecil-kecil udah sering sakit, ujarku waktu itu, menatap wajah Dika yang pucat. Rahmat mengusap rambutku pelan. Enggak apa-apa, sayang. Yang penting kita berdua tetap kuat jagain dia. Nanti juga sembuh kok. Kata-katanya menenangkan, membuatku merasa kami memang tim yang hebat. Kami saling menopang. Suatu sore, selepas menjemur pakaian, aku duduk di bangku kayu dekat pagar sambil mengawasi Dika bermain tanah. Tiba-tiba Bu Rini, tetangga sebelah rumah, menghampiri sambil membawa sekeranjang cabai hasil panen kebunnya. Lestari, ini cabai buat kamu. Kemarin kan kamu bilang mau bikin sambal, tapi cabai di pasar lagi mahal, katanya. Aku senang sekali, langsung mengucap terima kasih berkali-kali. Kami lalu mengobrol banyak hal, termasuk soal keluarga.
Suamimu masih kerja di toko pamannya? Hebat loh dia, rajin banget. Tapi sekarang sering pulang malamnya? Aku lihat motornya pulang lewat depan rumahku, jam 9 lebih baru sampai. Aku mengangguk santai. Iya Bu, katanya lagi banyak kerjaan. Ya semoga memang cuma kerjaan ya, enduk, katanya pelan. Zaman sekarang banyak godaan. Aku hanya tertawa kecil, meski entah kenapa dadaku agak sesak. Mungkin cuma karena terlalu sering dengar cerita istri yang ditinggal suaminya demi perempuan lain. Tapi aku yakin Rahmat tak akan seperti itu. Dia terlalu baik. Dia terlalu cinta pada keluarga kecil kami. Sore itu Rahmat pulang sedikit lebih cepat. Aku girang bukan main. Langsung kubukakan pintu sambil memeluknya. Dika juga berlari mengejar ayahnya. Kamu kelihatan capek banget, Mas, kataku waktu dia duduk melepas sepatu. Rahmat mengangguk lalu bersandar di sandaran kursi. Iya, Tri. Tadi bantuin ngangkat semen sampai punggungku mau copot rasanya. Aku segera menggosok punggungnya pelan. Ia mengerang kecil lalu memejamkan mata, seperti menikmati sentuhan itu. Terima kasih ya, sayang. Aku jadi lebih semangat kalau di rumah ada kamu sama Dika, ucapnya kemudian. Kalimat itu menetes langsung ke hatiku, menghapus semua lelahku hari itu. Rasanya lengkap, Tuhan benar-benar memberiku lelaki terbaik. Di malam-malam lain, jika Rahmat tak terlalu letih, kami sering duduk berdua di teras rumah setelah Dika tidur. Menghirup udara malam sambil mendengar suara jangkrik. Rahmat kadang menggenggam tanganku erat sekali, lalu bercerita mimpi-mimpinya. Nanti kalau kita punya uang lebih, aku mau buka toko bahan bangunan sendiri, Tri. Biar kamu bisa punya warung kecil di depannya juga. Aku selalu mendukung penuh. Amin. Nanti biar Dika juga bantuin Bapak jagain toko ya? Rahmat tersenyum lebar, menatapku dengan mata yang teduh. Iya, pokoknya kita harus terus bareng-bareng sampai tua. Kamu sama Dika adalah alasan aku kerja keras selama ini. Aku menahan haru. Dalam hati aku berdoa agar kami selalu diberi umur panjang bersama. Supaya anak kami bisa besar dengan kasih sayang ayah ibunya utuh. Kadang malam-malam saat Dika tertidur di kamarnya, aku terbangun dan mendapati Rahmat memelukku erat sekali. Napasnya terdengar pelan, hangat di tengkukku. Sesekali ia meraba perutku atau menyusupkan tangan ke pinggangku, lalu memeluk lebih kencang. Seolah takut aku akan pergi. Kupandangi wajahnya dalam remang lampu tidur. Lelaki ini adalah dunia bagiku. Jika suatu saat nanti aku kehilangannya, entah bagaimana aku bisa bertahan. Tapi tentu saja, aku tidak pernah benar-benar memikirkan itu. Karena buatku, Rahmat tak mungkin mengkhianati keluarga yang sudah ia bangun sendiri dengan sepenuh hati. Dia bukan tipe laki-laki seperti itu. Begitulah yang selalu kupercayai, sampai akhirnya Tuhan memperlihatkan padaku betapa lemahnya manusia. Dan betapa kepercayaanku akan diuji dengan cara yang paling menyakitkan. Beberapa minggu setelah Dika mulai sehat kembali, kehidupan kami perlahan kembali pada rutinitas semula. Aku menyiapkan sarapan setiap pagi, mengantar Dika bermain di halaman, lalu menunggu Rahmat pulang kerja. Namun, perlahan aku mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Rahmat semakin sering pulang larut malam. Jika dulu ia hanya pulang telat seminggu sekali, sekarang hampir setiap hari dia datang selepas jam 8, bahkan kadang mendekati jam 9. Awalnya aku tak mau berpikiran macam-macam. Aku yakin dia pasti lelah bekerja demi kami. Tapi kecurigaanku mulai muncul saat beberapa kali aku menelponnya, ponselnya tidak aktif. Jikapun aktif, ia menjawab dengan tergesa-gesa, lalu cepat-cepat mematikan sambungan. Pernah satu malam, sekitar pukul 8, aku mencoba menghubunginya karena Dika rewel dan terus mencari ayahnya. Saat panggilanku tersambung, Rahmat terdengar seperti sedang berada di luar, dengan suara musik dangdut samar di belakangnya. Halo, Mas, lagi di mana? Dika nangis nyariin Bapak, kataku pelan, menahan rasa tak enak. Oh, ini aku lagi antar barang ke pelanggan di ujung kampung. Tadi dia nyuruh tunggu bentar, makanya lama. Suara Rahmat terdengar aneh, seperti terbata-bata. Sebelum sempat aku menjawab, dia buru-buru berkata, nanti aku telpon lagi ya, sayang, lalu menutup telepon. Aku terdiam memandangi layar ponsel. Hati kecilku mulai menabuh genderang cemas yang tak bisa kutenangkan.
Keesokan paginya, aku ke warung membeli beras dan minyak goreng. Saat berdiri menunggu Bu Anik menakar beras, kudengar dua perempuan yang juga sedang belanja berbisik-bisik di belakangku. Kamu tahu nggak? Kemarin sore aku lihat si Rahmat, suaminya Lestari, parkir motor di depan rumah Bu Yuli, janda yang baru pindah 3 bulan lalu itu. Ya Allah, serius? Mereka ngapain? Nggak taulah, tapi lama banget motornya di situ. Aku sampai balik lagi dari beli sayur, motornya masih nangkring di situ. Aku spontan menoleh, menatap mereka. Mereka langsung salah tingkah, pura-pura menunduk. Dadaku terasa seperti ditusuk. Siapa Bu Yuli yang mereka bicarakan? Oh, rasanya aku tahu. Itu janda cantik berkulit putih yang tinggal di gang samping. Baru pindah, sering berpapasan denganku kalau beli sayur, tapi kami tak pernah benar-benar ngobrol. Sampai di rumah, aku mencoba menenangkan diri. Jangan-jangan cuma kebetulan. Lagi pula Rahmat pasti punya alasan. Mungkin memang dia sedang mengantar barang toko ke rumah Bu Yuli. Namun, rasa tenang itu hanya bertahan sebentar. Malamnya, saat Rahmat pulang, aku memberanikan diri bertanya. Mas, tadi motor kamu parkir di depan rumah Bu Yuli ya? Yang janda itu? Rahmat terlihat kaget sesaat, tapi cepat-cepat tertawa hambar. Oh, iya. Dia pesen cat tembok buat ngecat kamar anaknya katanya. Kenapa? Enggak, cuma tanya aja, jawabku singkat. Tapi jauh di dalam hatiku, benih curiga mulai tumbuh liar. Hari-hari berikutnya, tingkah Rahmat makin aneh. Dia mulai rajin memakai parfum sebelum berangkat kerja, bahkan mencukur rapi kumisnya hampir setiap hari. Jika kutanya, dia hanya bilang, biar kelihatan seger, teri. Pelanggan kan suka sama pegawai yang wangi. Aku berusaha mengiyakan, tapi ada sesuatu yang rasanya tidak pas. Suatu sore, saat Rahmat sudah pergi kerja dan Dika tidur siang, aku duduk sendiri di ruang tamu, mengamati motor Rahmat yang terparkir di teras. Tiba-tiba mataku tertuju pada kantong plastik kecil di rak bawah motor. Kuambil perlahan dan membukanya. Isinya 2 bungkus kondom. Tanganku langsung gemetar. Aku duduk di anak tangga teras, menatap plastik itu lama sekali. Rasanya ingin muntah. Kenapa Rahmat membeli ini? Bukankah kami selama ini hampir tak pernah memakainya lagi? Karena aku sendiri yang meminta ingin menambah anak kedua. Rahmat juga selalu bilang dia ingin Dika punya adik. Aku menunggu dia pulang malam itu dengan dada sesak. Tapi saat Rahmat datang, wajahnya kelelahan, dia langsung merebahkan diri di kursi. Aku tak sanggup bertanya. Aku hanya menatapnya dalam diam, bertanya-tanya dalam hati. Apakah cintanya padaku mulai hilang? Beberapa hari setelahnya, Dika demam lagi. Badannya panas, wajahnya pucat, bibirnya pecah-pecah. Aku langsung panik, buru-buru mengompresnya dengan air hangat. Mas, Dika panas banget, kataku saat Rahmat pulang. Rahmat hanya menatap sekilas. Kasihannya, nanti aku beliin obat penurun panas. Tapi aku nggak bisa lama, harus balik lagi ke toko. Biasanya dia akan mengangkat Dika, menimang, mengelus kepalanya. Tapi malam itu dia hanya duduk sebentar, lalu pergi lagi. Aku menatap punggungnya menghilang di balik pintu dengan hati hancur. Malam itu, Dika makin rewel. Akhirnya aku putuskan membawanya ke puskesmas. Setelah diperiksa, perawat bilang kemungkinan Dika kena infeksi tenggorokan, harus dirawat beberapa hari supaya tidak dehidrasi. Aku menelpon Rahmat. Mas, Dika dirawat di puskesmas. Dokter bilang harus dipasang infus. Hah? Sekarang? Iya mas. Kamu bisa kesini kan? Aku sendirian. Rahmat terdiam beberapa detik. Tri, di toko lagi rame banget. Aku nggak bisa tinggalin sekarang. Nanti malam aja aku nyusul. Aku menatap Dika yang lemah terbaring di ranjang. Ya mas? Jawabku pelan, meski hati rasanya diremas-remas. 2 hari aku menjaga Dika sendirian di puskesmas. Rahmat hanya datang malam-malam saat aku sudah setengah tertidur, itu pun cuma sebentar, lalu pulang lagi. Alasan klasik, toko sedang banyak kerjaan. Tetangga-tetangga yang menjenguk pun mulai menatapku iba. Bu Rini sampai berbisik saat membawakan bubur, sabar ya, Enduk. Kamu orangnya sabar, setia. Gusti Allah mesti nggak tutup mata.
Aku hanya tersenyum, menahan air mata yang siap tumpah kapan saja. Pagi hari ketiga, aku sedang duduk di kursi dekat ranjang Dika ketika Burini datang terburu-buru. Wajahnya tegang, berbeda dari biasanya. Lestari, maaf ya, aku kok jadi orang yang bawain kabar nggak enak. Tapi kamu harus tahu. Aku menatapnya heran. Kabar apa, Bu? Barusan warga ramai banget ke rumah Bu Yuli. Katanya nangkep orang selingkuh di kamar Bu Yuli. Warga grebek rame-rame. Aku tertegun. Terus? Burini menelan ludah. Itu Lestari, yang ketangkep katanya Rahmat. Dunia seakan berhenti berputar. Aku memegang tepi ranjang Dika, merasa seperti mau pingsan. Rahmat? Mas Rahmat suamiku? Tanyaku dengan suara tercekat. Iya, enduk, maaf ya. Tadi orang-orang pada bilang gitu. Motor Rahmat juga katanya ada di depan rumah Bu Yuli waktu digerebek. Air mata langsung tumpah tanpa bisa kutahan. Aku menutup mulut, takut Dika terbangun. Dadaku sakit sekali, rasanya tak bisa bernapas. Sepanjang hari itu, aku seperti hidup dalam kabut. Semua orang di puskesmas menatapku iba. Mereka tentu sudah tahu kabar itu karena video penggerbekan Rahmat sudah tersebar di grup WhatsApp kampung. Bahkan perawat yang merapikan infus Dika pun menatapku dengan ekspresi kasihan yang tak bisa disembunyikan. Sore hari, aku memberanikan diri membuka pesan di HP. Benar saja, puluhan video dan foto Rahmat digiring warga keluar dari rumah Bu Yuli memenuhi layar. Rahmat tak memakai baju, hanya celana panjang. Wajahnya tertunduk, ditarik kasar oleh warga yang marah. Sementara Bu Yuli hanya mengenakan daster tipis, menutup wajah dengan kedua tangan. Aku ingin menjerit, tapi tenggorokanku tercekat. Tanganku menggenggam HP begitu erat sampai gemetar. Aku merasa dibohongi, dipermalukan, diinjak-injak. Menjelang malam, aku duduk di samping Dika yang tertidur lemah. Kupandangi wajahnya, satu-satunya yang membuatku masih bertahan. Aku usap rambutnya perlahan, air mata menetes ke pipinya yang panas. Maafin Bunda ya, Nak. Bunda nggak tahu kalau selama ini bapakmu begitu, bisikku. Kamu harus cepat sembuh ya biar kita bisa pulang. Biar kita bisa cari bahagia lagi meski mungkin tanpa bapak. Malam itu aku tak bisa memejamkan mata. Setiap kali mengingat wajah Rahmat yang tertangkap basah bersama janda itu, hatiku terasa robek. Tapi aku tahu, ini baru permulaan dari luka panjang yang akan kurasakan. Dan entah bagaimana, aku harus tetap tegar untuk Dika. Pagi itu matahari terasa terlalu terang bagiku. Sinar yang menyelinap melalui jendela puskesmas seolah mengejek kesedihanku yang pekat. Dika masih terbaring lemah, infus menggantung di sampingnya. Sesekali ia menggeliat kecil, mengigau dalam tidurnya. Aku duduk di kursi, menunduk, menatap telapak tanganku yang pucat. Pikiran masih kacau, tidak percaya bahwa semua ini benar-benar terjadi. Hati kecilku berusaha berulang kali menolak kenyataan, berharap mungkin ini hanya fitnah. Mungkin orang-orang salah lihat. Tapi kemudian mataku tertuju lagi pada layar ponsel yang tergeletak di pangkuanku. Video itu, yang entah sudah kutonton berapa kali sejak semalam, masih ada di sana. Rahmat terlihat jelas, dengan wajahnya yang kusam, tertangkap basah di dalam kamar seorang perempuan yang bukan istrinya. Warga berteriak-teriak, sebagian merekam dengan kamera ponsel sambil menyoraki Rahmat. Aku merasa perutku melilit, mual hebat. Segera kututup mulut, menahan isak yang akan meledak. Air mata kembali mengalir, membasahi jilbab yang sudah penuh noda air mata sejak semalam. Tak berapa lama kemudian, Burini datang lagi, membawa termos kecil berisi air hangat. Ini buat ngompres Dika, enduk, katanya pelan. Wajahnya terlihat canggung, sepertinya takut menyinggungku. Aku hanya mengangguk lemah, mengucap terima kasih nyaris tak terdengar. Burini duduk di kursi sebelahku, mengusap bahuku pelan. Lestari, sabar ya. Kamu harus kuat buat Dika. Allah itu ndak tidur, semua pasti ada balasannya, katanya dengan suara lirih. Aku mengangguk lagi, menggigit bibir menahan tangis. Tapi diam-diam dalam hati, aku ingin sekali menjerit, menumpahkan seluruh sesak yang menggunung di dada. Kenapa ini harus terjadi padaku? Kenapa di saat aku paling butuh Rahmat, dia malah tega mencabik-cabik kepercayaan dan cintaku? Sepanjang hari itu,
tak terhitung berapa orang yang datang ke puskesmas. Sebagian benar-benar menjenguk Dika, sebagian lagi sepertinya hanya ingin memastikan apakah aku benar-benar tidak tahu soal aib suamiku. Mereka datang dengan tatapan iba yang lebih mirip tatapan kasihan yang merendahkan. Kasihan ya Lestari, sabar ya. Semua ini pasti ujian, kata mereka. Aku hanya bisa memaksakan senyum, meski rasanya lebih seperti mengerutkan wajah menahan sakit. Setelah mereka pergi, aku memeluk Dika erat-erat. Bunda nggak apa-apa, nak. Yang penting kamu cepat sembuh ya. Kita pulang nanti, jauh dari semua orang yang cuma bisa menghakimi, bisikku. Dika hanya mengerang pelan dalam tidurnya, pipinya masih panas. Aku usap keringatnya, menahan isak yang lagi-lagi menyesakkan dada. Menjelang sore, ponselku berdering. Nama Rahmat terpampang di layar. Aku tertegun lama sebelum akhirnya memencet tombol hijau. Halo? Suaraku nyaris tak terdengar. Teri, kamu di mana sekarang? Suara Rahmat terdengar parau, ada nada gugup di sana. Di puskesmas. Nemenin anakmu yang lagi sakit. Kenapa? Nada suaraku terdengar dingin, bahkan untuk telingaku sendiri. Rahmat terdiam beberapa detik. Aku mendengar ia menarik napas panjang. Aku, mau ngomong nanti malam ya. Aku ke sana. Nggak usah, potongku cepat. Kalau mau lihat Dika, datang aja. Tapi kalau cuma mau kasih alasan yang sama kayak yang kamu kasih ke warga tadi malam, aku nggak mau dengar. Prof, dengar aku dulu. Cukup, Mas. Datang aja nanti. Tapi jangan harap aku bisa dengerin pembelaanmu. Aku langsung memutus sambungan, lalu menunduk. Air mataku kembali jatuh satu-satu, menetes ke ponsel yang masih kugenggam erat. Malam itu Rahmat benar-benar datang. Aku melihatnya dari jauh, menenteng kantong plastik berisi roti dan susu kotak untuk Dika. Wajahnya kusut, matanya sembab. Ia duduk di kursi sebelah ranjang, menatap Dika lama sekali sebelum akhirnya menatapku. Teri, maafin aku, katanya pelan. Aku diam saja. Hanya memandangi wajahnya dengan tatapan yang entah bagaimana, mungkin kosong, mungkin penuh benci. Rahmat mengusap wajahnya. Aku hilaf, Teri. Sumpah, aku hilaf. Aku nggak ada niat ninggalin kamu sama Dika. Semua cuma kesalahan yang nggak bakal aku ulangi lagi. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan emosi. Mas, kamu ngerti nggak rasanya aku? Kamu ngerti nggak? Selama ini aku nungguin kamu pulang sambil ngurus anak kita yang sakit. Sementara kamu malah tidur sama perempuan lain. Itu nggak kayak yang kamu pikir, Teri. Aku cuma, ya Tuhan, aku stres, banyak pikiran, Bu Yuli itu ngasih perhatian waktu aku lagi down. Aku menatapnya tak percaya. Kamu serius ngomong gitu ke aku? Setelah semua yang kita lalui? Setelah aku ninggalin pekerjaanku, ngurus rumah ini, ngurus Dika, semua karena cinta sama kamu. Dan kamu balas kayak gini. Rahmat memegang tanganku, tapi cepat ku tarik. Teri, aku janji. Aku bakal putus sama dia. Aku nggak bakal ketemu dia lagi. Tolong kasih aku satu kesempatan. Aku menggeleng pelan. Aku nggak tahu. Mas, sekarang aku cuma mau fokus sama Dika dulu. Kalau kamu masih mau lihat dia, silakan. Tapi soal kita, aku nggak bisa janji apa-apa. Rahmat menunduk, bahunya lunglai. Iya, aku ngerti. Kami sama-sama diam lama sekali. Hanya suara mesin infus dan napas Dika yang terdengar di ruangan itu. Esok harinya, Dika mulai sedikit membaik. Dokter bilang mungkin besok atau lusa sudah boleh pulang. Aku lega, meski rasa pedih di hati belum juga mereda. Namun ternyata ujian tak berhenti. Pagi itu, saat aku membeli teh di kantin puskesmas, beberapa ibu-ibu sedang duduk di meja pojok. Begitu melihatku, mereka berhenti bicara lalu saling pandang. Saat aku lewat, salah satu dari mereka berbisik cukup keras. Itu istrinya Rahmat ya, kasihannya, laki kayak gitu kok tega. Yang lain menimpali, jandanya juga kurang ajar, ngerebut suami orang. Tapi suaminya ya sama aja, kalau nggak mau pasti nggak kejadian. Hatiku seperti diremas. Rasanya ingin berteriak, tapi aku hanya berjalan cepat-cepat kembali ke bangsal, menahan air mata yang kembali mendesak. Di dalam ruang rawat,
Aku memeluk Dika erat-erat. Seakan ia adalah satu-satunya alasan aku tak menyerah. Nak, kita nanti pulang ya, kita nggak usah dengerin omongan orang. Bunda cuma punya kamu sekarang. Kamu harus sehat, biar bunda kuat, bisikku. Dika membuka matanya, menatapku sayu. Bun, bapak mana? Aku tercekat. Bagaimana menjawabnya? Aku hanya memaksakan senyum. Bapak nanti nyusul ya, nak. Sekarang Dika istirahat dulu. Ia mengangguk lemah, lalu memejamkan mata lagi. Aku menunduk, menangis dalam diam. Sore harinya, Rahmat datang lagi. Kali ini tanpa bawa apa-apa. Wajahnya lebih kusut dari sebelumnya. Ia duduk di ujung ranjang, menatap Dika yang tertidur. Tri, aku mau coba jelasin semuanya. Aku menatapnya tajam. Mas, aku mohon. Jangan lagi. Setiap kali kamu buka mulut soal dia, rasanya hatiku robek. Kamu mau minta maaf, minta kesempatan, aku ngerti. Tapi sekarang yang paling penting buatku cuma Dika. Rahmat menunduk. Aku nggak mau kehilangan kalian. Aku menarik napas panjang. Kalau kamu benar nggak mau kehilangan kami, buktikan. Jangan ganggu kami dulu. Kasih aku waktu. Jangan harap semua bisa langsung normal. Dia menatapku lama, matanya merah. Lalu mengangguk perlahan. Iya, aku akan sabar. Setelah itu Rahmat pamit. Aku hanya menatap punggungnya yang menjauh, tak tahu apakah suatu hari bisa memaafkannya atau tidak. Malam itu aku duduk di kursi, menatap Dika yang mulai tidur nyenyak. Dalam diam, aku menatap langit-langit putih kamar rawat yang sepi. Mengingat semua kenangan bersama Rahmat, dari pertama ia melamarku dengan mata berkaca-kaca, malam pertama kami, saat pertama kali mendengar detak jantung Dika di kandungan. Semua terasa seperti mimpi indah yang kini berubah jadi mimpi buruk. Ya Allah, lirihku. Kalau memang ini jalannya, beri aku kekuatan untuk tetap berdiri. Biar aku bisa jaga Dika, meski tanpa Rahmat. Air mata kembali menetes. Tapi kali ini, tak hanya air mata kesakitan. Ada sedikit tekad yang mulai menyala. Bahwa mungkin, suatu hari nanti, aku harus belajar berjalan sendiri, tanpa Rahmat di sisiku. Dan jika saat itu datang, aku ingin sudah cukup kuat, agar tak ada lagi yang bisa menghancurkanku. 3 hari setelah Dika diizinkan pulang dari puskesmas, aku membawanya pulang ke rumah dengan hati campur aduk. Rumah kami yang dulu terasa hangat kini bagai tak lagi sama. Dulu dinding-dindingnya seolah memeluk kami dengan damai. Tapi sekarang, seakan hanya jadi saksi bisu retaknya rumah tanggaku. Aku duduk di kursi ruang tamu sambil memangku Dika yang masih lemah. Anakku ini masih sering batuk, suaranya serak. Sesekali ia merintih, membuatku refleks mengusap dadanya perlahan. Sementara itu, Rahmat belum lagi menampakkan batang hidungnya sejak kunjungan terakhir di puskesmas. Ia hanya beberapa kali mengirim pesan menanyakan kondisi Dika. Tapi tak sekalipun aku membalas dengan kalimat panjang. Aku terlalu terluka, dan belum sanggup menatap wajahnya tanpa membayangkan tubuhnya yang sempat berada di ranjang perempuan lain. Belum seminggu kami pulang, masalah baru datang. Pagi itu, saat aku sedang menyiapkan bubur untuk Dika, terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Beberapa detik kemudian terdengar suara salam. Assalamualaikum. Aku tertegun. Suara itu seperti tak asing. Kubuka pintu, dan ternyata benar. Di teras berdiri 2 perempuan parubaya dengan wajah mirip Rahmat. Salah satunya adalah mertuaku, Bu Sulastri. Di sebelahnya ada Bu Wati, kakak perempuan Rahmat. Waalaikumsalam, Ibu. Mbak, kataku kikuk. Jantungku langsung berdegup kencang. Aku belum siap menghadapi mereka. Mereka masuk tanpa banyak basa-basi. Bu Sulastri duduk di kursi dengan wajah keruh, sementara Bu Wati langsung menatapku dengan tatapan tajam. Mana Rahmat? Tanya Bu Wati tanpa sopan santun. Aku menelan ludah. Rahmat belum pulang, Bu. Mbak, sudah beberapa hari nggak nginap di sini. Bu Sulastri menghela napas panjang. Lestari, kami ini datang baik-baik. Mau selesaikan masalah yang udah bikin malu keluarga besar. Kamu ngerti kan, yang tersebar di kampung ini udah memalukan sekali. Aku menunduk. Saya ngerti, Bu. Tapi kamu juga jangan keras kepala, potong Bu Wati dengan suara tinggi.
Namanya laki-laki, wajar kalau sesekali hilaf. Kamu ini istri, tugasmu nutupin aib suami, bukannya malah diam aja sampai semua orang kampung ngomongin. Aku mengangkat wajahku pelan, menatap Bu Wati tak percaya. Mbak, saya nggak pernah cerita apa-apa ke siapa-siapa. Kalau orang kampung ribut itu karena video warga sendiri yang nyebar. Saya sendiri malu setengah mati. Bu Sulastri menimpali, tapi ini rumah tangga kalian. Jangan sampai cerai-cerai segala. Kasihan Dika. Ibu nggak mau cucu ibu jadi anak broken home. Hatiku bagai diremas. Tentu saja aku tak mau Dika kehilangan sosok ayah. Tapi apakah itu berarti aku harus menutup mata pada pengkhianatan Rahmat? Obrolan kami berlanjut dengan nada makin panas. Bu Wati terus menekan agar aku cepat memaafkan Rahmat, menerima dia kembali seakan tak terjadi apa-apa. Udahlah, Lestari. Rahmat itu kan tetap suami kamu. Mau gimana pun, dia kepala keluarga. Kalau dia salah, kamu sebagai istri kudu nurut, bantu dia tobat, bukan malah ngambet begini, katanya. Aku menghela napas panjang, mencoba tetap sopan meski hatiku sudah terbakar. Mbak, saya ini udah ngalah berkali-kali. Tapi saya juga punya harga diri. Kalau saya langsung nerima Rahmat kayak nggak ada apa-apa, apa dia nggak bakal ngelakuin lagi nanti? Bu Wati merengut. Kamu tuh istri kok banyak nuntut sih. Gara-gara kamu diam di rumah terus, nggak ngurus penampilan, Rahmat bisa aja bosen. Aku menatap Bu Wati tak percaya. Jadi ini salah saya? Karena saya nggak dandan cantik tiap hari, Rahmat boleh tidur sama perempuan lain. Bu Sulastri cepat meredam. Sudahlah, jangan ribut. Intinya ibu cuma minta kalian rukun lagi. Ibu udah tua, nggak kuat denger gunjingan tetangga. Nanti Rahmat ibu suruh pulang sini, kamu terima aja ya, demi anakmu. Aku hanya diam. Tak sanggup mengiyakan. Kalau sekarang aku bilang iya, hanya karena takut pada tekanan keluarga, lalu siapa nanti yang akan menghargai rasa sakit hatiku? Siapa yang akan membela diriku sendiri? Setelah mereka pergi, aku duduk di lantai ruang tamu. Air mata jatuh satu-satu tanpa suara. Dika merangkak mendekat, memeluk leherku kecil-kecil. Bunda, jangan nangis, katanya pelan. Aku langsung memeluknya erat. Ya sayang, Bunda nggak apa-apa. Bunda kuat kok, buat Dika. Padahal dalam hati, aku merasa ini luka yang sangat dalam. Luka yang tidak akan hilang hanya karena permintaan maaf atau bujukan keluarga. Malam harinya Rahmat datang. Entah sudah diomeli ibunya atau kakaknya, wajahnya tampak muram. Ia duduk di kursi dekat pintu, menunduk, meremas-remas kedua tangannya gelisah. Tri, aku mau pulang. Mau balik ke rumah ini lagi. Kamu mau kan? Katanya dengan suara pelan. Aku hanya menatapnya kosong. Mas, pulang ke rumah ini bukan cuma soal kamu bawa badanmu ke sini. Rumah ini harusnya tempat kita saling percaya. Kamu udah hancurin itu semua. Rahmat terdiam. Aku tahu, aku nyesel banget. Aku bener-bener nggak ada niat ninggalin kamu sama Dika. Bu Yuli itu cuma pelarian bodoh. Aku janji, Teri. Sumpah atas nama Allah, aku nggak bakal nyentuh dia lagi. Aku menelan ludah. Tapi sumpah kamu yang lama juga sering kamu bilang waktu kita nikah dulu, Mas. Kamu janji mau jagain aku, janji mau setia. Dia bangkit, mendekat, mencoba meraih tanganku. Aku cepat menariknya. Aku belum siap, Mas. Kalau kamu mau lihat Dika, silakan. Tapi untuk tidur sekamar sama aku, untuk kita kayak dulu lagi, aku belum bisa. Rahmat hanya bisa menunduk. Baiklah, aku akan sabar, tapi jangan pernah bilang kamu mau ninggalin aku. Aku nggak sanggup. Aku tak menjawab. Dalam hati aku pun belum sanggup mengambil keputusan. Aku hanya tahu satu hal, kalau aku memaksakan semuanya kembali normal hanya karena tekanan keluarga, nanti ketika luka ini kambuh, aku sendiri yang akan paling menderita. Keesokan harinya, kampung kami semakin heboh. Bu Yuli, janda yang jadi selingkuhan Rahmat, kabarnya sudah mengemasi barang-barangnya. Ia pergi entah kemana, mungkin malu karena terus diteror warga. Tetapi kepergian Bu Yuli tak serta-merta menghentikan gosip. Justru setiap orang kini seakan lebih leluasa membicarakan Rahmat dan aku.
Kasihan Lestaria, istri setia, ditinggalin sama suaminya buat janda. Padahal rumah tangganya kelihatan adem ayem. Makanya kalau jadi istri tuh jangan cuma ngurus rumah sama anak, sesekali perawatan biar suami betah. Aku mendengar semua itu, meski pura-pura tidak. Setiap ke warung, setiap ke pengajian, selalu ada saja bisikan-bisikan yang terasa seperti pisau menoreh. Bahkan beberapa ibu-ibu kadang berhenti bicara begitu aku datang, lalu pura-pura sibuk mengaduk kopi atau membetulkan kerudung. Hanya Bu Rini yang benar-benar ada untukku. Setiap sore ia sering datang menemaniku duduk di teras, sekadar ngobrol ringan agar pikiranku tidak kalut. Kamu kuat sekali, Enduk, katanya suatu kali, menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku menghela napas panjang. Enggak juga, Bu. Kadang malam-malam saya masih nangis sendiri kok. Bu Rini menggenggam tanganku. Itu manusiawi. Tapi kamu jangan sampai menyerah. Kamu harus tetap waras, tetap jagain Dika. Nanti Gusti Allah pasti ngasih jalan paling baik. Suatu malam, saat Dika sudah tidur, aku duduk sendiri di ruang tamu menatap foto keluarga kami di dinding. Di situ aku, Rahmat, dan Dika tersenyum bahagia di hari ulang tahun pernikahan kami yang ketiga. Betapa bodohnya aku dulu, mengira senyum Rahmat adalah jaminan setia selamanya. Kupeluk foto itu, membiarkan air mata jatuh. Dalam hatiku perlahan tumbuh tekad baru. Aku akan tetap bertahan, tapi tak lagi sepenuhnya untuk Rahmat. Aku akan bertahan demi Dika, dan demi diriku sendiri. Kalau nanti Rahmat benar-benar mau memperbaiki diri, biarlah waktu yang membuktikan. Tapi jika tidak, aku akan tetap baik-baik saja. Aku tak mau lagi menjadi perempuan yang membiarkan dirinya diinjak oleh rasa cinta yang salah. Pagi harinya, aku mengajak Dika berjalan kecil di halaman. Kami menata pot bunga yang sudah lama kusisihkan. Aku ingin rumah ini kembali hidup, setidaknya untukku dan Dika. Di depan pintu, Rahmat muncul tiba-tiba. Ia membawa sekantong plastik berisi buah, menatap kami dengan tatapan rindu. Aku boleh bantu nyiram bunga enggak? Tanyanya hati-hati. Aku hanya mengangguk pelan. Rahmat tersenyum tipis, mengambil selang, mulai menyiram pot demi pot. Kulihat dia sesekali menatapku dengan pandangan penuh penyesalan. Tapi aku hanya memeluk Dika erat, menghirup aroma rambutnya yang hangat. Dalam hati, aku berbisik pada diriku sendiri, aku akan baik-baik saja, tak peduli bagaimanapun akhir cerita ini nanti. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang aneh. Rahmat mulai sering pulang ke rumah, tapi tidak lagi tidur di kamar kami. Ia memilih tidur di ruang tamu, di atas kasur lipat yang biasanya hanya kami keluarkan saat ada tamu menginap. Setiap pagi, sebelum pergi bekerja, ia akan duduk di samping Dika, mengusap kepala anak kami dengan mata berkaca-kaca. Ayo cepat sehat ya, Nak. Nanti kita main ke taman lagi, beli balon kayak dulu, katanya pelan. Dika yang belum sepenuhnya pulih hanya mengangguk lemah, lalu memeluk Rahmat. Melihat itu, hatiku seperti dipotong pisau. Di satu sisi aku benci Rahmat, di sisi lain aku masih tak bisa membohongi diri sendiri, ada secuil cinta yang tak mati begitu saja. Tapi luka yang dia toreh terlalu dalam untuk sembuh dalam hitungan minggu. Suatu sore, Rahmat duduk di teras menemaniku menyapu halaman. Tangannya memegang sebotol air mineral, matanya menatap tanah kosong dengan pandangan jauh. Teri, aku benar-benar minta maaf, katanya akhirnya, pelan seperti berbisik pada angin. Aku sadar, aku bejat banget udah nyakitin kamu. Tiap malam aku nggak bisa tidur, kebayang kamu nangis sendirian waktu Dika sakit, sementara aku malah ngelakuin dosa itu. Aku berhenti menyapu, menunduk. Kalau memang nyesel, Mas, buktikan. Nggak usah ngomong terus. Saya capek denger janji-janji. Rahmat mengangguk cepat. Iya, aku ngerti. Makanya sekarang aku nyoba bener-bener fokus kerja, nggak keluyuran lagi. Aku juga udah jarang main HP selain buat urusan toko. Aku tak menjawab. Dalam hati, sebagian diriku lega Rahmat mau berubah. Tapi sebagian lagi terus menolak, tak mau lagi gampang luluh. Aku tak mau harga diriku diinjak lagi hanya karena aku terlalu cinta. Sayangnya, meski Rahmat mulai berubah, tekanan dari keluarga semakin menjadi-jadi. Suatu hari, Bu Sulastri datang lagi, kali ini bersama Pak Marwan, mertua laki-lakiku yang biasanya pendiam.
Pak Marwan duduk di kursi kayu dengan wajah datar, lalu mulai bicara tanpa basa-basi. Lestari, Bapak sama Ibu ini sudah sepakat. Kamu harus selesain masalah ini cepat-cepat. Jangan kelamaan ngambek. Orang kampung udah mulai bisik-bisik lagi. Malu keluarga kita. Aku menahan napas. Pak, saya nggak ngambek. Saya cuma lagi butuh waktu. Luka saya belum sembuh. Pak Marwan menghela napas. Kami ngerti. Tapi rumah tangga itu nggak bisa jalan kalau perempuan terus-terusan diam, ngambek, ngusir suaminya tidur di ruang tamu. Rahmat udah minta maaf. Kamu harusnya ngerti, sebagai istri. Bu Sulastri menimpali, enduk, ibu ini juga perempuan. Ibu tahu rasanya disakiti. Tapi hidup rumah tangga itu panjang. Kalau dikit-dikit nggak sabar, nanti malah bubar. Kasihan Dika, nggak punya keluarga utuh. Kalimat itu menghantam dadaku. Aku menunduk, menatap lantai. Di satu sisi mereka benar. Tapi siapa yang peduli dengan luka hatiku? Siapa yang mengerti betapa setiap malam aku menangis dalam diam, menahan rasa dikhianati yang tak sanggup kuucapkan lagi? Malamnya, aku duduk di ranjang sambil melipat baju. Rahmat masuk pelan, menatapku lama sekali. Boleh aku tidur di kamar lagi? Tanyanya hati-hati. Aku menggeleng. Belum, Mas. Ia tampak terluka, tapi tak membantah. Aku ngerti, tapi Tri, kamu harus percaya. Aku benar-benar mau nebus semuanya. Aku mau bahagiain kamu lagi, kayak dulu. Aku menatapnya lama. Mas, masalahnya bukan cuma soal percaya lagi atau enggak. Luka saya ini dalam. Kalau saya paksa nerima kamu sekarang, nanti saya sendiri yang sakit. Kamu mau lihat saya pura-pura bahagia tiap hari? Nanti kalau kebencian ini nggak hilang, malah jadi lebih parah. Rahmat menunduk. Iya, aku sabar kok. Kamu mau aku tidur di luar kamar sampai kapanpun? Aku mau. Asal aku masih boleh lihat kamu sama Dika tiap hari. Aku menahan isak, menunduk menatap tumpukan baju. Dalam diam aku berdoa, semoga jika nanti saatnya tiba, aku diberi petunjuk jalan terbaik. Sayangnya, desakan keluarga terus berdatangan. 2 minggu kemudian, Buati datang bersama suaminya. Mereka tak banyak basa-basi, langsung bicara keras. Kamu tuh terlalu manja, Tri, kata Buati dengan nada sengit. Kalau suami salah ya dimaafin. Bukannya malah sok-sokan ngatur rumah tangga sendiri kayak orang modern. Suaminya ikut menimpali, Rahmat udah bagus mau ngaku salah, mau berubah. Kalau kamu terus kayak gini, malah kamu yang dosa. Jadi istri kok durhaka. Aku menatap mereka dengan perasaan campur aduk, marah, sakit hati, juga sedih. Bagaimana bisa mereka tak sedikit pun memikirkan luka batinku? Mas, saya ini cuma lagi belajar nerima. Luka saya belum kering. Kalau kalian paksa saya, nanti saya malah makin gak mau. Mau rumah tangga ini utuh tapi isinya kepalsuan? Nanti saya pura-pura baik-baik aja, tapi dalam hati saya muak terus. Buati berdiri, menatapku tajam. Kamu mikir anakmu itu loh. Mau dia tumbuh tanpa bapak? Aku menunduk, air mata mulai jatuh. Justru karena Dika saya mikir panjang. Saya nggak mau dia lihat ibunya pura-pura bahagia tapi hatinya luka terus. Setelah mereka pulang, Rahmat memelukku erat. Maafin keluargaku ya, mereka cuma takut nama baik keluarga rusak. Tapi aku janji, aku bakal tetap sabar nunggu kamu. Aku tak berkata apa-apa. Hanya menangis dalam pelukannya, bingung antara ingin melepaskan semua dan ingin memeluknya erat. Hari-hari selanjutnya Rahmat benar-benar berubah. Ia pulang kerja lebih cepat, sering mengajakku dan Dika jalan sore meski hanya keliling kampung naik motor. Setiap malam ia membacakan doa sebelum tidur untuk Dika. Kadang diam-diam ku tatap wajahnya, mencari jejak lelaki yang dulu sangat kucintai. Ada kalanya kulihat dia menangis diam-diam, terutama saat Dika tiba-tiba memeluknya sambil berkata, "Bapak jangan pergi lagi ya." Wajahnya akan menegang, matanya berkaca-kaca, lalu mengangguk cepat. "Iya, Nak. Bapak nggak akan kemana-mana lagi." Momen-momen itu menghantam hatiku. Membuatku ingin menyerah pada cinta yang dulu mengikat kami. Tapi setiap kali mengingat bagaimana dia membohongiku,
Saat aku berjaga di puskesmas demi Dika, sementara dia bersenang-senang di ranjang perempuan lain, rasanya semua kehangatan itu lenyap. Suatu malam Rahmat duduk di teras sendirian. Aku mengintip dari balik tirai, melihat dia menatap langit gelap. Kudengar dia bergumam pelan, entah bicara pada diri sendiri atau mungkin pada Tuhan. Ya Allah, ampuni aku. Kasih aku kesempatan benerin semua. Hati kecilku berdesir. Mungkin dia benar-benar menyesal. Mungkin memang semua orang berhak dapat kesempatan kedua. Tapi aku juga manusia, dan aku butuh waktu. Kalau nanti aku memutuskan memaafkannya, aku mau itu karena aku sudah benar-benar siap. Bukan karena terpaksa oleh keluarga, atau karena takut sendirian. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk bicara empat mata dengan Rahmat di ruang tengah. Aku menatapnya dalam-dalam, mencoba menyusun kata sebijak mungkin. Mas, aku nggak mau kita terus begini. Kita harus sama-sama sembuh. Kalau kamu benar-benar mau bertahan, kita mulai pelan-pelan. Aku nggak janji cepat, tapi kalau kamu sabar, insya Allah semua bisa membaik. Rahmat mengangguk cepat, matanya berkaca-kaca. Aku mau mau banget. Aku janji akan sabar, nggak bakal maksa. Aku menghela napas panjang, menatapnya. Tapi Mas, aku juga minta satu. Jangan biarin keluargamu maksa-maksa lagi. Kalau mereka datang ke sini nyuruh-nyuruh, kamu yang maju. Lindungin aku. Kalau nggak bisa, aku yang bakal mundur. Rahmat menunduk, lalu menggenggam tanganku erat. Aku janji. Mulai sekarang, aku yang bakal hadapin mereka. Kamu cukup fokus sembuh. Kita sembuh sama-sama. Malam itu untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rahmat tak lagi tidur di ruang tamu, tapi juga belum tidur di ranjangku. Dia membentangkan kasur lipat di lantai kamar. Katanya supaya dekat dengan aku dan Dika. Aku hanya mengangguk pelan, lalu mematikan lampu. Dalam gelap, kurasakan beban di dadaku sedikit menipis. Mungkin ini awal yang baru. Entah akan berakhir indah atau malah semakin hancur, aku tak tahu. Tapi setidaknya kali ini aku akan melangkah bukan hanya demi Rahmat atau demi desakan keluarga, tapi juga demi diriku sendiri. Aku ingin memastikan jika nanti memilih memaafkan, itu benar-benar karena aku rela, bukan karena terpaksa. Hampir 2 bulan berlalu sejak kejadian itu. Luka di hatiku belum benar-benar sembuh, tapi setidaknya rasa ngilu yang dulu menancap dalam mulai sedikit mereda. Aku mulai bisa berbicara dengan Rahmat tanpa menahan napas panjang, mulai bisa duduk satu meja untuk makan malam bersama meski belum mampu membiarkannya kembali tidur di ranjangku. Rahmat sendiri seolah benar-benar berubah. Dia selalu pulang cepat dari toko, jarang mengutak-atik ponsel selain untuk kerja, dan lebih sering menghabiskan waktu di rumah bersama aku dan Dika. Sore-sore dia akan duduk di teras, memangku Dika sambil bercerita tentang masa kecilnya. Kadang aku mengintip dari dapur, melihat mereka tertawa bersama, dan hatiku terasa hangat sekaligus ngilu. Mungkin ini jalannya Allah untuk memperbaiki keluarga kami, bisikku suatu malam, ketika kulihat Rahmat dengan sabar menidurkan Dika yang susah tidur. Namun rasa takut itu belum hilang. Setiap kali Rahmat memegang ponselnya sedikit lebih lama dari biasanya, jantungku berdegup tak karuan. Kalau dia bilang harus pergi sebentar membeli barang ke grosir, aku langsung kalut, membayangkan kemungkinan terburuk. Luka pengkhianatan ternyata tidak sembuh hanya dengan janji atau waktu, dia sembuh pelan sekali, dan kadang meninggalkan bekas yang masih terasa perih. Sampai suatu hari ujian baru datang. Siang itu Rahmat pulang lebih lambat dari biasanya. Dia biasanya sampai rumah jam 4 sore, tapi kali ini hampir maghrib baru menampakkan diri. Begitu dia masuk rumah, aku langsung melihat wajahnya gugup. Maaf toko rame banget. Tadi juga sempat dihubungin supplier, katanya cepat. Aku hanya mengangguk pelan, tapi hatiku langsung penuh kecurigaan. Handphone kamu mana, Mas? Dia mengerjap, lalu mengeluarkan ponselnya dari saku. Ini, kenapa? Aku menatapnya lama. Boleh aku lihat? Rahmat menelan ludah, tapi menyerahkan juga ponselnya. Tanganku bergetar saat memeriksanya. Kubuka aplikasi pesan, kontak terakhir hanya beberapa pembicaraan tentang order barang. Tidak ada nama asing, tidak ada pesan aneh. Tapi tetap saja hatiku gelisah. Rahmat meraih tanganku.
Percaya sama aku. Aku udah nggak macem-macem lagi. Aku menarik napas panjang, lalu menyerahkan ponselnya. Aku masih belajar percaya lagi, Mas. Jangan bikin aku nyesel. Rahmat menunduk. Nggak akan. Beberapa hari kemudian, kampung kami kembali gaduh. Aku sedang menyapu halaman ketika Bu Rini tergopoh-gopoh datang. Enduk, kamu udah denger belum? Itu si Bu Yuli balik kampung lagi. Aku langsung merasa darahku surut. Bu Yuli? Yang itu? Iya. Katanya dia pulang karena ibunya sakit. Tapi orang-orang udah ribut aja. Pada takut masalah lama muncul lagi. Aku menggigit bibir, sapuku berhenti bergerak. Dadaku langsung sesat. Bu, kira-kira dia bakal ganggu lagi nggak ya? Bu Rini menghela napas. Semoga nggak, Enduk. Tapi kamu kudu hati-hati. Kadang orang kalau udah ngerasa pernah punya hubungan, bisa aja muncul niat jelek lagi. Aku hanya mengangguk. Setelah Bu Rini pulang, aku duduk di anak tangga teras, menatap jalanan sepi. Rasanya ingin menangis. Belum juga lukaku benar-benar sembuh, ujian baru sudah siap menggores lagi. Malamnya, Rahmat duduk menonton TV sambil memangku Dika. Aku memandanginya lama, mencoba membaca hatinya. Akhirnya kutanya juga, Mas, kamu udah denger Bu Yuli pulang kampung lagi? Rahmat terlihat kaget, lalu mengangguk pelan. Iya, tadi aku denger dari pegawai toko. Tapi tenang, aku nggak ada urusan lagi sama dia. Aku juga udah bilang sama pegawai kalau dia sampai datang ke toko, langsung suruh pergi. Aku memejamkan mata, menghela napas lega tapi juga was-was. Jangan bikin aku terluka lagi ya, Mas. Kalau sampai kejadian kedua kali, aku nggak tahu apa aku masih kuat. Rahmat bangkit, duduk di depanku, menggenggam kedua tanganku. Aku janji, Tri. Aku janji banget. Hidupku sekarang cuma buat kamu sama Dika. Aku menatapnya lama. Ingin sekali percaya. Tapi rasa takut itu seperti benalu yang tak mau pergi. Keesokan harinya, Buati datang lagi ke rumah, kali ini sendiri. Ia duduk di ruang tamu dengan wajah gelisah. Lestari, kamu hati-hati ya. Aku dengar Bu Yuli kemarin nongkrong di warung dekat toko Rahmat. Nggak tahu dia mau apa. Hatiku langsung berdebar keras. Mbak serius? Dia ketemu Rahmat? Belum. Tapi dia kayak nyari-nyari kesempatan. Kamu jaga suamimu baik-baik. Kadang laki-laki itu kalau mantan datang lagi, bisa kepleset. Aku menggenggam ujung kerudungku erat-erat. Mbak, saya ini sudah berusaha semampu saya buat maafin Rahmat. Tapi kalau dia nyakitin saya lagi, saya nggak bakal bertahan. Saya udah bilang dari awal. Buati mengangguk pelan. Kamu benar. Jangan biarin dia seenaknya. Kalau sampai kebangetan lagi, keluarga juga nggak bisa banyak bela dia. Malam itu aku sulit tidur. Di sampingku Dika sudah terlelap, sementara Rahmat masih di luar, entah apa yang dia kerjakan. Setiap bunyi suara motor lewat depan rumah membuatku makin gelisah. Akhirnya aku bangkit, keluar kamar, mendapati Rahmat duduk di kursi ruang tamu memegang ponsel. Jantungku langsung mencelos. Kamu chatting sama siapa, Mas? Tanyaku spontan. Rahmat mengangkat wajahnya cepat. Hah? Ini sama supplier? Tri. Sumpah. Aku berjalan mendekat, memintanya menyerahkan ponsel. Dia tampak gugup tapi memberikan juga. Kucek satu-satu, memang hanya urusan barang toko. Tak ada nama atau chat mencurigakan. Tapi rasa was-was itu tak mau hilang. Aku duduk di depannya, menatapnya lelah. Mas, aku ini capek. Luka saya udah dalam. Kalau sampai kamu ulangi lagi, kamu nggak usah pulang. Cukup. Rahmat menunduk, menggenggam tanganku. Aku ngerti, Tri. Aku nggak akan bikin kamu nyesel udah ngasih aku kesempatan kedua. Hari-hari berjalan lagi dengan tegang. Aku selalu waspada kalau Rahmat pamit pergi ke toko. Kadang menahan diri untuk tak menelepon terus-menerus, takut terlihat terlalu posesif. Tapi setiap Rahmat pulang tepat waktu, wajahnya lelah tapi lega, aku merasa beban di pundakku sedikit terangkat. Suatu malam Rahmat bahkan mengajakku makan di warung lesehan pinggir jalan. Ini pertama kalinya sejak semua masalah itu terjadi kami keluar rumah bersama. Rahmat tampak bahagia,
Dika juga senang sekali. Bunda, kita jalan-jalan terus ya. Biar kayak keluarga lain, kata Dika sambil tersenyum. Aku menatapnya, lalu menoleh ke Rahmat. Kami bertiga sama-sama tersenyum, seakan ingin percaya bahwa luka kami sudah bisa ditambal perlahan. Namun ujian benar-benar datang ketika 2 minggu kemudian Bu Yuli tiba-tiba datang ke toko Rahmat. Aku tahu ini dari salah satu pegawai toko yang diam-diam menghubungiku. Bu Lestari, maaf saya cerita, tapi barusan Bu Yuli datang ke toko. Dia ngajak Pak Rahmat ngobrol di depan. Saya ndak dengar jelas, tapi kayaknya maksa ngajak ketemu lagi. Aku merasa tubuhku menggigil. Terus Pak Rahmat gimana? Pak Rahmat langsung nolak, Bu. Dia masuk toko lagi, ninggalin Bu Yuli di luar. Aku menutup mulut, menahan tangis haru. Terima kasih ya Mas sudah cerita. Malamnya Rahmat pulang dengan wajah muram. Ia menatapku lama, lalu berkata pelan, Tri, tadi Bu Yuli datang ke toko. Kamu pasti udah denger. Aku hanya diam menatapnya, menunggu penjelasan. Aku langsung. Ge bilang sama dia kalau aku nggak mau punya urusan apa-apa lagi. Aku suruh dia pergi, aku masuk toko. Pegawai-pegawaiku juga lihat. Aku benar-benar nggak ngeladenin dia. Air mataku menetes. Entah ini air mata lega atau sisa sakit hati yang belum tuntas. Aku menghela napas panjang. Kalau kamu benar ngomong gitu, terima kasih. Itu yang harusnya kamu lakuin dari dulu. Rahmat meraih tanganku. Aku belajar dari kesalahan, Tri. Aku mau benar-benar jadi suami yang kamu dan Dika bisa banggakan. Aku mengangguk pelan. Dalam hati, luka itu masih ada. Tapi hari itu, untuk pertama kalinya, aku merasa mungkin Rahmat sungguh berubah. Dan mungkin, hanya mungkin, aku bisa benar-benar memaafkannya suatu hari nanti. Malam itu Rahmat kembali tidur di kasur lipat di samping ranjang. Namun sebelum mematikan lampu, dia menatapku lama sekali. Kalau suatu hari nanti kamu mau aku kembali ke ranjang kita, kamu yang bilang ya. Aku nggak mau maksa. Aku mengangguk pelan, lalu memeluk Dika yang sudah tidur. Dalam gelap, air mataku jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena ada sedikit rasa lega, bahwa mungkin keluarga kecilku masih bisa diselamatkan. Hampir 6 bulan berlalu sejak malam paling kelam dalam hidupku, saat aku tahu suamiku berselingkuh ketika aku sedang berjaga merawat Dika di puskesmas. Luka itu tak hilang begitu saja, bahkan tak juga sembuh hanya karena waktu. Luka itu sembuh perlahan, dengan banyak air mata, banyak doa, dan perjuangan keras untuk memaafkan, bukan untuk Rahmat, tapi untuk hatiku sendiri. Dalam 6 bulan ini, Rahmat benar-benar menunjukkan usaha keras menebus kesalahannya. Ia tak lagi macam-macam, pulang kerja selalu tepat waktu, setiap malam mengimami sholat maghrib dan isya berjamaah di rumah bersama aku dan Dika. Kadang kulihat dia diam-diam menangis saat berdoa, terutama ketika memegang kepala Dika dan mengusapnya dengan sayang. Aku bisa merasakan penyesalannya yang tulus. Tapi apakah itu cukup untuk membuatku membuka pintu selebar dulu? Hati seorang perempuan yang terluka tak bisa dipaksa sembuh hanya karena suaminya sudah bertobat. Hati ini butuh keyakinan bahwa dia tak akan lagi dirobek pada kesempatan berikutnya. Suatu sore, saat kami duduk bertiga di teras menunggu adzan maghrib, Rahmat menatapku lama. Tri, sudah lama aku pengen ngomong ini. Aku menoleh. Ngomong apa, Mas? Dia menghela napas panjang. Aku sadar banget, semua yang terjadi ini salahku. Aku nggak pantas dimaafin. Tapi aku lihat kamu udah mulai tenang sekarang, nggak setegang dulu. Aku mau minta, kalau kamu memang sudah siap, biarlah kita mulai lagi dari awal. Biar rumah ini kembali utuh. Aku memandangi wajahnya. Wajah lelaki yang dulu begitu kukagumi, yang sempat membuatku menaruh seluruh hidupku padanya, lalu menghancurkannya tanpa ampun. Kini dia tampak lebih tua, lebih lelah, tapi juga lebih tulus. Aku menunduk. Mas, bukan aku nggak mau memulai lagi. Tapi aku mau memastikan, kalau nanti kita mulai lagi, kita mulai dengan hati yang sama-sama ikhlas. Bukan karena takut omongan orang, bukan karena terpaksa demi anak. Rahmat menggenggam tanganku erat. Aku nggak pernah maksa kamu lagi. Kamu yang tentuin kapan waktunya. Aku cuma mohon, kalau nanti kamu sudah siap, kabari aku.
Aku mengangguk pelan. Dalam hati, aku memanjat doa panjang, semoga jika saat itu tiba, hatiku sudah benar-benar mampu memaafkan dengan tulus. Beberapa minggu kemudian, kampung kami heboh lagi. Bu Yuli yang dulu jadi selingkuhan Rahmat, ternyata kembali pindah karena ibunya meninggal. Banyak warga yang bilang dia akhirnya menetap di kota lain, ikut saudaranya. Kabar itu bagai angin segar yang menghapus ketakutan lamaku. Sejak itu, tak ada lagi rasa was-was saat Rahmat berangkat kerja. Aku mulai belajar lagi menaruh kepercayaan kecil-kecil padanya. Kalau dia pamit beli barang ke grosir, aku tak lagi langsung curiga. Kalau dia pegang ponsel lebih lama, aku tak serta-merta merampasnya. Rasanya seperti belajar berjalan lagi setelah kaki lama patah. Perlahan, pelan, tapi pasti. Suatu malam, setelah Dika tidur, aku duduk di ruang tamu menatap album foto. Rahmat datang membawa 2 gelas teh hangat, duduk di sampingku. Itu foto kita waktu ke pantai, ya? Tanyanya pelan. Aku mengangguk, menatap foto kami bertiga. Aku memakai kerudung lebar, Rahmat tersenyum memelukku dari samping, Dika digendongan. Betapa bahagianya kami waktu itu. Seakan tak mungkin ada badai yang sanggup memporak-porandakan. Aku menutup album, menatap Rahmat. Mas, aku mau bilang sesuatu. Dia menegakkan tubuhnya. Apa, Tri? Aku menarik napas panjang. Aku ini bukan malaikat. Aku masih sering ingat kejadian dulu, masih sakit kalau kebayang kamu sama Bu Yuli. Tapi aku sadar, kalau aku mau terus jalan ke depan, aku harus belajar melepaskan dendam itu. Rahmat menatapku dengan mata berair. Maksudmu, kamu mau coba nerima aku lagi sepenuhnya? Aku mengangguk pelan. Kita coba mulai lagi dari nol. Aku nggak janji langsung hilang semua sakitnya, tapi aku mau berusaha. Kalau kamu sabar nunggu, kita bisa belajar sama-sama. Rahmat langsung memelukku erat, menahan isaknya. Terima kasih, Tri, terima kasih banget. Aku nggak akan sia-siain kesempatan ini lagi. Demi Allah. Sejak malam itu, Rahmat pindah lagi tidur di ranjang. Awalnya aneh, canggung. Aku kaku setiap dia menarik selimut. Tapi dia sabar sekali, tak menyentuhku sembarangan, hanya merangkul pundakku pelan. Lama-lama pelukan itu terasa menenangkan, bukan menakutkan lagi. Hubungan kami perlahan pulih. Rahmat makin rajin ibadah, makin perhatian pada keluarga. Dia sering menyiapkan sarapan, mengantar Dika sekolah. Kalau aku terlihat capek, dia langsung menggantikan menggendong Dika atau menyapu halaman. Aku tahu ini proses panjang, tapi aku mau menjalaninya. Karena aku juga layak bahagia, tak melulu terpenjara oleh rasa sakit masa lalu. Hingga suatu hari, ketika kami bertiga piknik kecil ke taman kota, Dika berlari-lari mengejar balon. Rahmat memegang tanganku erat. Aku menoleh, melihat wajahnya penuh syukur. Kalau kamu nggak maafin aku, mungkin hari ini kita nggak akan duduk di sini, lihat Dika ketawa sebahagia ini, katanya. Aku menghela napas, lalu menatap matanya dalam-dalam. Mas, aku belajar memaafkan ini bukan cuma buat kamu. Ini buat diriku sendiri juga. Supaya aku nggak terus-terusan hidup dalam luka. Rahmat mengecup keningku lembut. Apapun alasannya, terima kasih. Aku janji akan terus jaga kamu sama Dika. Malam itu aku sujud lama sekali dalam sholat tahajud. Mengucap syukur yang tak terhingga. Betapa Allah memberiku hati yang masih mau melembut, padahal dulu aku sempat yakin tak akan pernah bisa memaafkan. Usai sholat, Rahmat menggenggam tanganku. Tri, boleh aku bilang satu hal terakhir? Aku menatapnya. Apa? Dia menarik napas panjang. Aku ini lelaki banyak dosa. Kamu tahu persis. Tapi setiap hari aku berdoa semoga sisa umurku dipakai buat menebus semua salahku padamu. Kalau nanti aku meninggal, semoga kamu masih mau maafin aku seutuhnya. Air mataku langsung jatuh. Aku memeluknya erat, menenggelamkan wajahku di dadanya. Mas, jangan bilang gitu. Kita masih panjang jalannya. Tapi iya, aku akan terus belajar memaafkan, sampai nanti nggak ada sisa sakit hati sama sekali. Beberapa bulan kemudian, kami pergi ke puskesmas untuk imunisasi Dika. Saat menunggu giliran, kulihat banyak pasangan muda yang tampak mesra, saling suap minum, bercanda.
Dulu aku akan merasa iri, kenapa suamiku mengkhianati aku padahal aku sudah setia? Tapi hari itu aku menatap Rahmat, yang sedang menggendong Dika dengan sabar. Dia menatapku, tersenyum lembut, seolah berkata, "Terima kasih sudah mau memulai lagi." Aku balas tersenyum. Dalam hati aku berdoa, semoga senyum ini bertahan sampai tua nanti. Meski perjalanan kami berliku, tapi kami memilih berjalan lagi, menambal luka sedikit demi sedikit. Karena pada akhirnya, cinta itu bukan hanya tentang kebahagiaan tanpa cacat, tapi juga tentang memutuskan tetap bertahan, meski kita sama-sama pernah terluka. Saat malam tiba, Rahmat duduk di sampingku di ranjang. Tiba-tiba dia menggenggam tanganku erat. "Tri, makasih udah mau bertahan. Aku nggak akan sia-siain kamu lagi." Aku mengangguk. "Kamu juga makasih udah sabar nunggu hatiku sembuh." Dia mengecup keningku lagi, lama sekali. Rasanya damai. Dalam pelukannya, aku merasa seperti kembali jadi perempuan yang dicintai setulus dulu, bahkan mungkin lebih, karena kini cinta kami telah teruji badai. Malam itu, aku tidur nyenyak sekali. Untuk pertama kalinya sejak sekian lama, tanpa mimpi buruk, tanpa tangis diam-diam di bantal. Hanya mimpi tentang masa depan kami bertiga, berjalan bersama di jalan panjang, menertawakan semua luka lama yang kini telah berganti menjadi senyum bahagia.